Sahabat kata per kata. Negara Malaides adalah negara yang menganut sistem perkauman. Sehingga tidaklah heran, jika warga Malaides yang beretnis selain Melayu, tak mampu menggunakan bahasa Melayu Malaides. Contohnya warga Malaides yang beretnis China, meskipun mereka berkewarganegaraan Malaysia atau Malaides, namun mereka tetap dianggap sebagai orang China, bukan orang Malaysia atau Malaides. Dan pada akhirnya seperti inilah jadinya, ketika warga Malaides yang beretnis China diajak berbicara oleh kaum Melayu Malaides dengan menggunakan bahasa Melayu, warga Malaides beretnis China, tak mampu menggunakan bahasa Melayu Malaides, dan seolah-olah mereka bukan berada di negara Malaysia atau Malaides. 我 get 到了。Halo bang, halo. Pergi pavilion kan? Ya ya ya. Macam mana nak keluar? You pergi sana. Move forward. Depan lah, depan lah. Depan depan. Okay. Depan lah, betul lah. Betul betul. Mana mana? Sana. Kanan kan? Sana pergi kanan kan? Kanan. Nah, cakap kanan. Nah. Kamu umur berapa? 60. Hah? 60? Kamu tak faham umur ke? Umur, age. Age 16. Oh, umur 16. Hari ni cuti apa? Hari ni bukan cuti sekolah pun. Banyak orang pergi sekolah. Kamu ni ponting ke? Ya. Ya, thank you abang. Okey. Budak. You orang Malaysia ke? Ya. Lain kali belajar lah bahasa Melayu. Okay, thank you abang. Okay. Thank you abang. 所以不做 Grab 啦，够尴尬。 Seperti itulah jadinya, ketika warga Malaides beretnis China diajak bicara oleh kaum Melayu Malaides, dengan menggunakan bahasa Melayu Malaides, warga Malaides beretnis China tersebut, tak mampu menggunakan bahasa Melayu Malaides. Mungkinkah mereka merasa dirinya sedang berada di negara China atau Tiongkok? Begitupun ketika adanya pertandingan sepak bola, ataupun olahraga lainnya. Lalu siapakah yang harus didukung warga Malaides beretnis China? Apakah mendukung Malaysia alias Malaides? Atau mungkin mendukung China alias Tiongkok? Mereka, warga kaum China Malaides, seolah-olah tidak memiliki jiwa nasionalis terhadap negara Malaysia alias Malaides. Jiwa nasionalis mereka, tertuang dan tertuju hanya pada negara asal-usul mereka berasal. Itulah perbedaan yang sangat jauh sekali, dengan warga Indonesia yang memiliki darah keturunan Tionghoa atau China. Warga Indonesia keturunan Tionghoa di Indonesia, telah dianggap sebagai salah satu keberagaman etnis dan budaya. Dan secara otomatis mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apapun itu etnisnya, sukunya, adat dan tradisi, budaya serta bahasa, mereka tetap sebagai warga negara Indonesia, yang berkewajiban untuk mencintai tanah air Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Maka dari itu, mereka yang beretnis Tionghoa, akan merasa tidak senang sekaligus marah, jika mereka disebut sebagai orang China, karena mereka adalah orang Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia yang sah, sejak lahir dan dibesarkan di Indonesia. 我现在奥运会啦，选手一个是马来西亚的马来人，然后另外一边是中国人，你 support 哪一队？中国人呢，我们同属皮肤嘛。中国啦，肯定要 support 中国人嘛。那些马来人啊，没有来是不抓，我们没有来是抓我们的，可以要的咩？我们做什么啊？我们没有钱啊，马来人有钱啊。 support 中国了，因为他是华人，但是真实我们应该是觉得马来人赢我们才开心的，但是因为我们被人家压迫了太久，所以马来西亚的华人赢我们很开心，马来西亚的马来人赢我们没感觉。 Kenapa China tak pandai Melayu? First of all, kawan-kawan member dia semua orang Cina. That's why dia cakap dalam bahasa Cina. Dan secondly, ibu bapa mereka, orang tua mereka menganggapkan bahawa bahasa Inggeris dan bahasa Cina lebih bernilai kepada masa depan mereka. Yang ketiga adalah aggression background. Sekolah dia semua berdasarkan bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Itulah sebab kenapa Cina tak pandai Melayu. Orang Cina heran mukanya mirip kayak mereka tapi ternyata pendukung Indonesia. Maksudnya Cindo kali ya yang menetap kerja atau kuliah di China. Mungkin secara visual mirip ya, susah dibedain antara Cindo dan orang lokal di sana. Ada yang menarik, jadi aku baca komen di feed TikTok, isinya gini. Ketika Cindo dilema mau dukung nenek moyang mereka atau tempat ia lahir dan hidup. Terus langsung dibales rame. Gak dilema dan ragu sama sekali untuk dukung Indo bang.
Kami tidak ragu dukung timnas Garuda, kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara Indonesia. Gak ada dilema bro, udah pasti dukung negara kelahiran. Gua nggak dilema bang, udah pasti NKRI dan masih banyak lagi komennya. Jadi Cindo di sini cuman keturunan aja ya, darahnya nggak ada yang pure China. Rata-rata mixed blood. Jadi kebanyakan dulu yang datang ya, yang merantau itu laki-laki, kemudian menetap di sini dan menikah dengan wanita lokal. Apalagi nih yang udah turun-menurun tinggal di Indonesia, mungkin di sini udah generasi ke-11, ke-7, ke-5 atau udah nggak tahu generasi keberapa. Jadi ya di sini tanah kelahirannya dan sudah menganggap negaranya ya negara Indonesia. Cindo dukung Indonesia apa China? Udah pasti jawabannya komen di bawah ya. Nggak pede. Ya maksudnya kan ada Cinanya. Kan sekarang ini lagi heboh nih Indonesia lawan Cina. Ini loh, bro. Bela siapa? Kami mengerti ya negara, kami mengerti suku. Ya, itu suku. Kami tahu itu negara. Ya. Tak ada hubungannya sama kami. Kau percayalah. Dan kawan kita kan banyak juga kawan-kawan kita yang anaknya kan membela Indonesia ke luar negeri. Nah, mereka bangga, Pak. Mereka bangga dengan bendera Indonesia, mereka mewakili Indonesia bertanding. Iya, si Tionghoa ini tadi kan. Tapi kan sebagian orang bilang kan banyak yang bilang kayak gini, Cina tidak membela Indonesia, bukan orang Indonesia. Kan itu sekarang lagi viralnya nih. Jadi bela siapa kan gitu. Nah, sementara orang Tionghoa sendiri rata-rata bilang kami tetap orang Indonesia, ya bela Indonesia kan gitu. Nggak usah ditanya lagi tuh. Jadi yang menggoreng itu tuh kayak mana sekarang judulnya tuh? Entahlah, Wak, karena mereka tak ngerti, Wak. Ada sentimen atau apa? Survei aja 1.000 orang. 100% tetap bela Indonesia. Tetap bela Indonesia. Pemain naturalisasi. Ya, itu besar di Belanda tuh. Lahir di Belanda. Mereka bangga Indonesia. Apalagi kami yang dari kecil. Oh iya pula ya. Awak dari kecil dari Indonesia ya kan. Pemain naturalisasi yang semalam orang Belanda, hari ini orang Indonesia aja mereka bangga, apalagi kami yang dari kecil. Iya, berarti abang sedikit dongkol lah dibilang tidak membela Indonesia gitu ya. Jadi pas ada banyak dongkol sekali ya. Pasti abang dongkol kan. Tapi aku bangga dengan yang orang luar negeri. Dia iri dengan orang Cina Indonesia, bila Indonesia tuh aku senang dengan. Iya, Malaysia tuh. Karena kami tuh memang begitu. Salah satunya, aku kan pernah di Malaysia. Kau tahu, ada pernah orang Malaysia ngomong ke aku heran tengok kalian di Indonesia nih. Kenapa? Aku pernah tanya dia bilang sama kawan orang Indonesia, kau ini orang apa? Indonesia dia bilang. Enggak, kau ini orang apa? Indonesia dia bilang. Karena kami di Malaysia, kalau tanya kau ini orang apa? Orang Cina, orang India, orang Melayu dia bilang. Ya. Orang Indonesia aku tanya berkali-kali dia tahu jawabannya orang Indonesia. Kalau papamu suku ya tahu orang Indonesia. Ya. Berarti suku Tionghoa di Indonesia ini Indonesia berarti ya? Indonesia. Berarti kalau orang bilang bukan orang Indonesia sakit hati lah kan? Gimana ya? Sebetulnya bukan sakit hati, Wak. Kami ya karena kami itu bukan begitu ya kami ya merasa ya kecewa lah. Yang bikin heboh itu kan di sepak bola Tionghoa karena mungkin skillnya tidak di sana. Termasuk di negara Cina yang paling peduli, paling ramai. Sepak bolanya juga tidak maju kan. Nah, kita di Indonesia minoritas lagi. Cuma kalau ada satu aja yang betul-betul jago masuk timnas, bangga yang tampun. Hilang, tak ada kata-kata. Orang apa? Kalau seandainya ada pula orang Tionghoa masuk di timnas. Gila lagi tuh ya. Pendukungnya tuh ya. Wah, ini kenapa di sepak bola ini viral? Padahal sebelumnya badminton Indonesia dan Cina paling sering ya? Ya. Oh iya juga. Ya benar. Biasa aja. Begitu di sepak bola baru. Kenapa viral? Iya. Indonesia selalu ketemu Cina kok di badminton. Iya. Lawan musuh bebuyutan gitu kan gitu. Bila Mat Saleh cakap Melayu dengan dia jawab dalam bahasa Inggeris. Bila bukan Melayu cakap Melayu cara salah, dia bukannya nak betulkan, tapi ikut pula lenggok yang sama. Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialek Indonesia pula. Lepas tu beli orang bukan Melayu tak boleh cakap Melayu dengan baik. Dia juga nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Inilah dia satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Bangsa apakah itu?